kemarin kita sempat bikin plannya Nasdaq ini before-nya. Ini dari YouTube ya teman-teman. Jadi teman-teman di YouTube yang belum join ke channel Telegram, silakan join ke channelnya STA. Di sana ada webinar, ada info untuk materi-materi lain juga. Ini before, ini after teman-teman ya. Price sudah sampai ke target. Dan kita akan coba gambarkan bagaimana Nasdaq minggu depan ini ya teman-teman. Apa yang akan terjadi sama dia? Apakah dia akan makin longsor atau makan bahkan dia balik ke harga atas. Oke, stay tune ya. Jangan di skip-skip. Oke teman-teman, sebenarnya saya sudah bikin video weekly analisis, cuman nggak ngerti suaranya itu jelek banget. Padahal saya pakai hardware yang sama. Nah, kita akan bikin gambaran lagi ya teman-teman. Kita mulai dari Nasdaq. Nasdaq kemarin harapan kita sell di sini, target maksimal di sini. Tetapi syaratnya waktu itu saya minta ada CP di sini teman-teman. Saya minta di sini ada CP dan ini break. Ternyata dia sudah masuk ke supply dulu, ya. Tetapi saat Anda lihat di sini, ini pun ada reaksinya, ya. Coba kita putar ulang ya. Ya teman-teman. Dia broken ke bawah, ya, broken ke bawah. Ini broken ya, low broken, lower low, pullback naik lagi, dan saya dapatnya di sini. Ya, saya dapatnya di area ini teman-teman. Untuk si Nasdaq. Dan dia bisa sampai ke area target teman-teman. Sampai ke area target yang cukup dalam. Jujur ini penurunan Nasdaq cukup lumayan di time frame yang nggak begitu besar loh ya. Di time frame yang nggak begitu besar. Oke. Dan target. Nah, sekarang apa lagi yang akan terjadi pada Nasdaq? Saya hapus dulu. Semuanya saya hapus dulu. Nah, kemarin problemnya kenapa saya bilang dia akan turun ya? Kembali lagi nih di sini ada area supply yang cukup besar. Ya teman-teman. Ini ada bahu kiri, dia mentok supply. Ya, daily-nya ini price mulai turun, downtrend, juga downtrend, lower low, lower low. But dia ada di dalam demand. Ya teman-teman, di bawahnya kita punya demand lagi. Nah, saya melihat kondisi ini salah satu peluang ya, karena di sini ada supply juga. Ya, di sini ada supply juga yang menahan harga. Supply ini saya ganti dulu ke supply. Nah, dia kepentok sana sini teman-teman ceritanya. Dia kepentoknya sana sini. Nah, ya area supply itu besar. Konfirmasinya dari sini. Ya, konfirmasinya di sini. Ini yang gambaran minggu lalu. Nah, kalau dari time frame besar ya masih daily ya teman-teman ya. Ini tadi konfirmasinya. eh yang saya mau dia bisa break ini teman-teman. Dan dia balik dulu ke supply. Lanjut begini. Ya ini skenario pertama yang saya mau. Skenario kedua harapannya kalau dia lanjut masuk, saya cari reaksi. Targetnya ya ini, apakah dia akan lanjut lagi ke bawah. Nah, jadi ada dua gambaran terhadap si Nasdaq. Ya, teman-teman. Dia broken, yang penting ini lower low.
lower low ya teman-teman ya. Ini juga lower low. Broken dan dia pullback baru turun atau dia broken masuk demand, Anda bisa cari reaksi yang naik untuk time frame besarnya. Ya, karena saat saya lihat di time frame 4 ini harus hancur juga teman-teman. Supportnya ini, support ini harus hancur. Ya, nah, tetapi saat kita melihat ya time frame di 4 jam di sini tuh ada demand di ujung bawah teman-teman. Nah, ini demand di ujung bawah, tapi ini area yang seperti ini. Oke, unfresh zone yang bawah. Nah, dari sini teman-teman, kita coba gambar ya. Bagaimana jika ini plan di time besar daily, jangan dicampur aduk sama time kecil ya. Apakah dia bisa masuk ke sini time kecilnya? Lebih baik lagi, lebih baiknya ke sini, baru dia lanjut ya teman-teman. Oke, kalau memang dia mau meneruskan tren yang turunnya ini, tren turunnya yang ini, nah bisa saja dia terbentur di sini dulu. 14.300 ya, 14.300. Oke, jadi intinya pada Nasdaq ini cari reaksi. Lihat retest, ingat meskipun di sini ada calon fake out ya, meskipun di sini ada calon fake out ya. Oke, tarik supply. Supply-nya sih yang saya kelihatan cantik sih ini. Kenapa ada bau kirinya di sebelah sana? Ya teman-teman. Cuman memang enak kalau ini tembus sekalian. Selnya lebih mantep ya. Kenapa harus cari reaksi? Karena ini late. Kalau ini nggak ada reaksi dan dia langsung jebol, lah ini ke trading range, sorry, ke plan time frame besarnya tadi. Yang ini begini ya. Oke, agak terlalu sempit ya pandangannya ya teman-teman karena memang luas banget untuk areanya. Ya ada area demand kecil ya, bawah juga ada. Oke, gengs. Ini untuk Nasdaq ya, untuk Nasdaq. Lalu untuk pound sterling sebenarnya saya masih tunggu. Ini tadi juga sudah saya gambar teman-teman, tapi karena suaranya jelek saya nggak publish lah ini masih saya tunggu teman-teman. Hmm, gemes saya. Pres nggak mau masuk-masuk. Eh, ini sudah flip ya, sudah ada flip. Ini supply ya. Nah,
Saya masih memandang bahwa area demon ini seharusnya masih menarik. Targetnya nggak jauh tapi di sini kita punya supply. Ya, tapi better Anda cari reaksi karena kalau Anda lihat di time frame besar ya ini masih downtrend. Daily, ya, daily-nya ini masih ada potensial ke bawah lagi. Ini analisanya hari ini nggak top down ya teman-teman, tapi down top campur aduk karena kesalahan saya yang tadi nggak ada suaranya, ya. Eh, demon ini kalau sampai dijebol dia ke next next demon. Ya, jadi kenapa Anda cari reaksi bayar di sini karena di bawahnya ini masih kemungkinan harga cari demon-demon yang lain, ya. Cuman kalau dilihat sekilas, ini kan sudah mulai madet teman-teman dia. Price sudah mulai memadat nih, ya. Jadi kenapa enggak untuk kita bisa cari reaksi di demon yang merah ini? Kalau saya kecilkan, saya cari decisionnya, saya cari area keputusannya, ya. Saya bisa ambil keputusan di sini, teman-teman. Misalkan risiko saya 2%, ya, saya bisa taruh 1% untuk pending order. 1%-nya saya taruh untuk lihat reaksi. Jadi tinggal dibagi aja disesuaikan. Ya, karena sebelum lower high ini break, price ini masih mampu untuk ke bawah. Ya, sebelum lower high ini break, price mampu masih untuk ke bawah. Oke, memang gaya bicara saya ulang-ulangi begini teman-teman. Karena saya terbiasa ngajar, ya saya harus mencoba memperjelas kata-kata saya. Jadi mohon maaf kalau saya sering ngomong dan saya ulangi. Ya, kalau nggak nyaman, ya teman-teman bisa playbacknya bisa dicepetin ke 1/4 atau 1,5 di pengaturannya YouTube. Bisa Anda lakukan. Kita tadi di Nasdaq, lalu pound sterling, ya Nasdaq tadi cukup clear. Breaknya harus kemana, demand yang ditunggu yang mana, supply-nya yang mana, targetnya yang mana kelihatan. Pound sterling demand-nya dekat mana, targetnya kemana maksimal, ya. Dan demand-demand di bawahnya pun saya sudah kasih gambaran, ya. Harusnya cukup jelas ya teman-teman. Nah, kayaknya saya akan coba ke pair lain, New Zealand. Oh, New Zealand sudah ada gambarnya. Eh, Dow Jones aja teman-teman. Ya, sama dia seperti Nasdaq ya, turun, turun ya teman-teman. Kalau daily-nya saya lihat resisten di break higher high, ya supportnya. Sepertinya dia mengarah ke bawah nih, ya. Bawahnya kemana kita cek dulu. Apakah ini, ya, apakah demand di sini daily. Daily-nya akan ke sana mungkin ya. H4. Nah, presisikan lagi. Oke.
Nah, oke. Ini arahnya teman-teman ya. Arahnya dari Delhi dan H4 si Dow Jones. Yang penting kita tahu arah dulu. Lalu di atas ini sudah ada flip. Karena ini sudah terjadi flip, sepertinya saya nggak berminat untuk buy di sini. Saya tidak minat buy di sini. Diamond ini akan saya kasih warna abu-abu. Karena saya nggak begitu minat untuk entry di sini. Ya karena dia sudah merespon mungkin area supply. Jadi mungkin yang lebih clear saya akan tunggu area ini 3248 teman-teman. Untuk si Dow Jones ya 3248 atau bahkan mungkin area yang lebih dalam ya. Oke, ini biar break dulu. Sudah jelas arahnya ke sini, cuman ini sepertinya akan break. Ini sepertinya akan break. M15, oke, targetnya kelihatan teman-teman ya. Kalau Anda memang mau entry kecil-kecil, ya di sini kita bisa entry teman-teman. Ya, tunggu area tersebut untuk si Dow Jones. Ya, target bottomnya kelihatan, sorry, bukan target bottom, target bawahnya kelihatan. Ya, target bawahnya kelihatan. Hmm. Step by step dari time frame kecilnya pun juga sudah kelihatan. Counseling, cari reversal. Atau memang dia bisa broken sampai ke diamond berikutnya. Ya teman-teman, Kanada biarin aja. Kemarin plan saya itu kan di Kanada, kalau kita lihat before-nya ya. Nah, kayak gini teman-teman. Nah, ini plannya teman-teman ya. Seperti ini Kanada. Tapi nggak kejemput, tidak terjemput. Karena plan saya buy di sini. Tapi no problem, nggak kejemput pun. At least saya pun nggak stop loss. Oke, biarin dulu. Forex sih kurang begitu menarik ya. Coba saya tambahkan New Zealand. New Zealand ini juga nggak begitu menarik. Kemarin sudah sempat saya mapping, cuman kurang begitu menarik ya. Euro masih sama, area ditunggu, demand di bawah. Swiss juga masih wait and see kondisinya ya, wait and see. Maka dia akan merespon area tersebut. Kita tapi butuh pullback dulu ya, butuh pullback yang cukup besar. Kalau udah ada mau akan ada pullback besar, berarti di bawah sini ada reversal teman-teman. Ya, time frame kecil, reversal time frame kecil. Silakan Anda sesuaikan. Teman-teman bisa cari reversalnya di time frame yang kecil.
Oke, cari higher high, targetnya kemana, dan next targetnya dia kemana. Oke, nggak banyak yang bisa saya kasih gambarannya teman-teman karena memang konfirmasinya masih butuh yang lebih dalam minggu depan. Jadi saya harap ini bermanfaat dan digambar lagi. Jangan langsung diikutin entry plek 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 gitu, jangan teman-teman. Cari reversalnya, cari gambarnya, cari RR yang baik, sesuaikan money management Anda. Oke, thank you. Terima kasih dan sukses selalu. Selamat beraktivitas teman-teman.